Halo baru ketemu lagi sama gue Wisnu, dan sesuai dengan judulnya, ini dia Tanaman Kopi. Pertama kali gue lewatin coffee shop ini, rasanya biasa aja. Sampai pada suatu hari gue coba mampir, gue baru tahu kalau ternyata coffee shop ini cukup istimewa. Hal pertama yang bikin gue cukup penasaran dengan coffee shop ini, sebenarnya adalah nama dari coffee shop ini sendiri yang dinamain Tanama. Awalnya gue mikir, kenapa namanya harus Tanama? Dan setelah gue coba untuk mampir, ternyata coffee shop ini dipenuhin sama berbagai macam tanaman. Jadi kalau pas lo masuk ke kedai kopi Tanama ini, lo bakal nemuin tanaman-tanaman hias yang cukup banyak dan terawat. Menurut informasi langsung dari sang owner, nama yang diambil untuk kedai kopi ini terinspirasi dari hobinya sendiri yang emang suka ngerawat tanaman-tanaman hias. Well, cukup menarik ya. Langsung kita bahas tentang tempatnya. Kedai kopi Tanama ini berlokasi di Jalan Bintaro Raya, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Patokannya ada di pertigaan turunan Jalan Tanah Kusir yang menuju ke arah Bintaro. Mulai dari bagian paling depan, kedai kopi yang satu ini punya ruang outdoor yang terbilang terbatas banget. Tapi justru karena tempatnya agak terbatas, harusnya di bagian outdoor ini bisa jadi salah satu spot di mana kalian bisa nyimpen momen bareng sahabat, pasangan, atau orang yang cukup penting buat kalian. Coffee shop ini punya dua lantai. Di lantai satu ada beberapa pilihan tempat duduk, kayak sofa yang dilengkapin sama bantal-bantal, dan pastinya juga cocok buat kalian yang mageran atau suka nyantai-nyantai dan nongkrong untuk jangka waktu yang cukup lama. Di samping itu juga ada pilihan tempat duduk lain yang cuman diperuntukin buat dua orang. Kalau kalian mau ngobrol secara lebih intim dan lebih serius sama pasangan atau mungkin sama klien kalian. Asal jangan sama selingkuhan. By the way, gue juga suka banget sama desain dan konsep di lantai dasar dari tanaman kopi ini. Selain penempatan ruangnya yang cukup oke dan rapi tadi, desain ala semi-semi industrial yang dipaduin sama konsep tanaman-tanaman hias ini jadi nambah kesan mewah di coffee shop ini. Ditambah lagi sama desain bar coffee shopnya yang menurut gue juga kelihatan cukup fancy. Menurut gue segala perpaduan yang ada di ruangan ini bener-bener keren dan pas banget. Pas siang hari dimana mereka nggak nyalain semua lampu yang ada di sini, tempatnya emang jadi agak kelihatan kayak sedikit redup-redup gitu. Tapi justru itulah yang bikin tempat ini jadi lebih berasa adem dan cukup nyaman banget untuk dipakai nongkrong atau jadi tempat untuk jalanin produktivitas di siang hari. Naik ke bagian ruangan di lantai 2, hal pertama yang bakal kalian rasain di sini adalah tempatnya yang terasa cukup luas. Sebenarnya lantai 2 ini dikhususin untuk smoking room atau kalian yang suka ngisep asap baik dari vape atau bakaran tembakau langsung. Tapi buat teman-teman yang perokok, di sini mereka udah nyediain asbak-asbak yang diisi sama ampas-ampas kopi untuk menetralisir abu rokok itu sendiri dan pastinya juga ngejaga lingkungan tetap rapi dan bersih. Masih sama kayak di lantai satu, di lantai 2 ini kalian juga bisa milih tempat duduk yang menurut kalian paling nyaman dan cocok serta sesuai untuk kebutuhan kalian. Kayak meja panjang di ujung yang bisa kalian pakai untuk meeting, atau bangku-bangku panjang deket jendela yang dilengkapin sama meja-meja bundar. Secara keseluruhan dari segi desain, konsep, dan penataan ruangnya semuanya nggak terlalu beda jauh kayak di lantai satu. Hanya aja di lantai 2 ini pastinya sekali lagi emang kerasa jauh lebih luas. Di sini kalian juga bisa nemuin tanaman-tanaman hias yang digantung cukup banyak persis di depan tangga saat kalian baru naik ke lantai 2. Selain itu, di lantai 2 ini juga ada wastafel dan toilet yang menurut gua kebersihannya cukup terjaga. Baik di lantai satu ataupun di lantai 2, intinya dimanapun kalian duduk, harusnya kalian nggak perlu khawatir masalah stop kontak listrik kalau tiba-tiba gadget kayak handphone atau laptop kalian butuh buat charging baterai. Karena yang jelas, tanaman kopi bener-bener nggak pelit sama urusan stop kontak listrik. Oke, lanjut ke bagian menu-menu makanan dan minuman. Kedai kopi Tanama ini menyediakan menu F&B yang cukup variatif. Selain menu minuman kopi, di sini kalian juga bisa pesan menu minuman yang non-kopi hingga beberapa snack dan makanan yang cukup berat. Untuk harga-harganya sendiri, kalau gue lihat sebenarnya harga menu F&B di coffee shop ini terbilang cukup relatif. Karena posisinya ada di tengah-tengah, yang artinya nggak mahal-mahal banget, yang bisa tembus sampai 40 atau 50-an, tapi ya nggak bisa dibilang murah banget juga atau terlalu affordable. Secara keseluruhan, menu makanan dan minuman di sini semuanya hampir sama dan masih stabil di angka 30 ribuan aja.
By the way, ini dia yang paling gue tunggu-tunggu. Kalau ngomongin menu dari sebuah coffee shop, rasanya juga nggak lengkap kalau kita nggak ngebahas signature-nya. So, ini dia Dudu Presso. Signature dari tanaman kopi ini punya desain plating dan cerita serta latar belakang yang menurut gua paling menarik untuk dibahas di video review coffee shop kali ini. Jujur, pas pertama ngelihat penampakan menu signature dari tanaman kopi ini, gue cukup terkesan sama konsepnya. Mereka bikin kopi susu dengan memisahkan antara espresso dan susunya. Dan uniknya, espressonya ini dibentuk dengan cetakan kotak kayak es batu. Tanpa pikir panjang, gue langsung kontak ownernya dan nanya langsung sama beliau terkait konsep signature dari tanaman kopi ini. Singkat kata, beliau bilang bahwa pengen mastiin kalau semua pencinta kopi bisa menikmati signature dari tanaman kopi ini. Karena rasa dari signature itu sendiri akan berubah-ubah seiring dengan espresso cube-nya yang mencair. Jadi kesimpulannya, buat orang yang gak terlalu cocok dengan rasa kopi yang terlalu strong, pasti akan ngabisin minumannya lebih cepat. Sedangkan buat mereka yang suka dengan rasa kopi yang cukup strong, bisa minum secara perlahan sambil nunggu sampai espresso cube-nya agak sedikit mencair. Terakhir, seperti biasa untuk perihal parkiran, buat para pengguna kendaraan roda 4, kalian nggak bisa berharap terlalu banyak karena memang ruko dari tanaman kopi ini memiliki lahan yang sangat terbatas untuk parkirannya sendiri. Tapi untuk pengguna sepeda motor, gua rasa space-nya ini masih oke banget. Well, overall menurut gua, tanaman kopi ini adalah sebuah coffee shop yang menganut tema semi-tropis industrial yang cukup keren baik dari segi konsep, desain, sampai beberapa background story hingga menu-menunya. Dan kayaknya nggak banyak juga kritik yang bisa gue sampaikan untuk tanaman kopi ini, karena menurut gue juga udah cukup maksimal. Dan dari sudut pandang gue pribadi, kedai kopi yang satu ini sangat nyaman untuk kalian pakai buat jalanin aktivitas harian kalian. Sayangnya, tanaman kopi ini udah tutup secara permanen sejak awal Januari 2021 lalu. Tapi harapan gue, video review kali ini tetap bisa jadi ide dan inspirasi buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan konsep dan desain dari tanaman kopi. So, sekian dari gue. Like, share, dan subscribe kalau suka. Dislike kalau nggak suka. Gua Wisnu, mohon undur diri, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.